Ada sebuah kaidah sederhana, kalau seseorang itu ingin panen pahala yang banyak. Kita ambil contoh misalnya doa. Kalau ada orang yang sudah kaya, lalu saya bilang kepada ikhwat dan akhwat sekalian, doain dia supaya tambah kaya. Atau ada orang pintar, saya bilang doain dia supaya tambah pintar. Ada orang punya kelebihan fisik, gagah atau cantik, saya katakan doain supaya dia tambah gagah, yang satunya tambah cantik. Kira-kira akan muncul pertanyaan apa dari antum kalau belum tahu? Antum akan mengatakan, untuk apa Ustaz? Orang sudah kaya didoain supaya kaya lagi untuk apa? Bukan lebih baik orang miskin yang didoain? Atau orang gagah dan cantik, atau orang yang pintar, bukankah lebih baik orang bodoh yang didoain supaya pintar? Atau orang yang memiliki kekurangan fisik dimintain dan doa sama Allah supaya jadi gagah dan cantik? Maka saya katakan memang boleh saja. Orang yang jelek diminta jadi gagah, orang yang miskin jadi kaya, bisa saja. Tapi yang penting intinya mendoakan orang yang sudah punya kelebihan agar Allah lebihkan lagi. Sebenarnya secara syariat kita sedang mendoakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW telah bersabda dalam hadis, kalau seandainya seseorang mendoakan saudaranya muslim apa saja kebaikan, ya Allah berkahi kekayaannya, ya Allah berkahi kegagahannya, kecantikannya, kepintarannya, tambahkan buat dia Allah, maka malaikat di atas kepalanya berkata, walaka mithluhu, kau akan dapat sama, kau akan dapat sama. Jadi sebenarnya kita sedang mendoakan diri kita. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Allah meminta kita agar tidak cemburu dengan orang, tapi kita malah mendoakan kebaikan. Ternyata itu kata kuncinya agar kita mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang itu. Seperti itu kurang lebih. Jadi jangan dibalik, jangan malah hasud, jangan malah jengkel, iri, dengki dengan orang yang punya kelebihan. Tidak, doain dia, gitu kan? Doain dia. Begitu pula sebaliknya, jangan doain orang keburukan. Benci dengan tetangga, ya Allah matikan. Malaikat bilang apa di atas kepalanya? Walaka mithluhu, walaka mithluhu, kau dapat sama, kau dapat sama, gitu kan? Loh iya, bisa dia mati duluan sebelum tetangganya, kan gitu. Jangan doain keburukan orang lain. Dan dalam Islam selalu disuruh hati kita bersih, selalu niat yang baik lah ya, enak saja hidupnya. Kalau ada orang berbuat jahat dengan kita, lalu kita doakan untuk dia kehancuran, ghibah, fitnah, ngambil hak kita, ya Allah matikan dia, putuskan urat sarafnya. Apalah kalau orang misalnya dendam karena haknya diambil, bolehkah? Dia terzalimi, boleh. Tapi pada saat orang itu Allah berikan betul, diputus urat sarafnya, Allah matikan, udah selesai, terbalaskan jengkelnya dia. Baik, setelah itu kita dapat apa? Enggak ada. Belum tentu bahkan hak kita kembali dari dia. Tapi kalau orang berbuat jahat, kita katakan, ya Allah berikan dia hidayah, buka hatinya supaya dia merasakan iman, berikan dia ilmu-ilmu syar'i kepadanya. Mudah-mudahan dengan begitu ya Allah dia bisa mengembalikan hak-hak saya. Lalu Allah berikan dia hidayah, dia kembalikan hak kita, dan selama dia jadi baik sampai dia meninggal kita panen pahalanya. Mana yang lebih baik? Gitu kan? Jadi selalu pintunya kebaikan, 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 kebaikan. Bahkan sampai orang punya kelebihan pun depan mata kita doain. Subhanallah, saya lihat ini di teman-teman saya di Saudi sudah satu hal yang seperti kebiasaan. Jadi kalau saya lagi telepon teman saya di Saudi ini, alhamdulillah saya lagi buka begini, saya lagi begini. Yang paling pertama itu, semoga Allah berkahi ya akhi, insya Allah Allah pertambah lagi, insya Allah Allah lipat gandakan, insya Allah begini, didoain sama dia banyak. Karena mereka faham, oh dengan mendoain itu sebenarnya dia sedang doain dirinya, gitu kan? Hampir semua subhanallah kalau saya temuin, bahkan sudah menjadi kebiasaan dulu di kampus, teman-teman saya di luar kampus kalau ketemu salaman, bagaimana keluarga inti? Oh baik semua alhamdulillah, insya Allah Allah berkahi keturunan itu jadi orang soleh, didoain temannya sebelum pisah, awal ketemu. Itu satu hal yang biasa gitu. Karena mereka faham, mereka sedang mendoakan diri mereka sendiri. Jadi banyak hal manfaat. Yang pertama kita tutup pintu hasud, iri, hati kita jadi sakit itu hilang semua. Kemudian ternyata kita mendoakan kebaikan untuk dia, dapat pahala. Kita pun akan dapat seperti apa yang dimiliki orang tersebut. Jadi untuk mendapatkan seperti yang orang milikin, tidak harus mengambil milik dia, tapi doakan dia, bertambah kebaikan itu maka Allah akan berikan kepada kita. Gitu kan? Jadi seperti itu gambarannya. Begitu pula pada saat kita doakan orang keburukan. Begitu pula pada saat kita melakukan satu kebaikan, kita menjadi penyebab orang lain jadi baik. Man dalla ala khairin, kata Nabi SAW, kana lahu mithal ajri fa'ilihi, mengkari yang yangkus min ajri fa'ilihi syai'a.
Siapa yang tunjukkan orang menjadi penyebab orang lain melakukan kebaikan, antum tunjukkan teman-teman antum, oh ini ada pengajian di sini, mereka datang misalnya. Maka kita jadi penyebabnya, ada masjid di sana kita sholat yuk, atau lagi jalan ke masjid kita panggil tetangga, ayo sholat pak, ayo sholat bu, misalnya sholat. Orang ikut sholat, kita dapat pahala, dia juga dapat pahala. Tapi Allah berikan kepada kita pahala seperti dia tanpa dikurangin pahalanya. Siapa yang menjadi petunjuk saja orang berbuat kebaikan, maka dia akan dapat pahala pelakunya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala pelakunya. Jadi kalau ada orang nanya di mana alamat ini, di mana alamat itu, semuanya baik, masjid, majelis taklim, dia mau silaturahim keluarganya, tunjukin. Sebaliknya, man dalla ala syarrin, siapa yang menunjukkan kepada keburukan, kana lahu mithl ya wazri fa'ilihi min ghairi yanqus min wazri fa'ilihi syai'a. Siapa yang menunjukkan kepada keburukan, maka dia akan panen dosa seperti pelakunya, gitu kan, tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa pelakunya. Ada orang tanya di mana alamatnya diskotik ini, oh di sana, dengan semangat dia tunjukin. Kan itu orang itu mabuk-mabuk semua, dia tidur di rumahnya, dia dapat dosa sama, gitu kan. Ya, jadi kalau keburukan jangan ditunjukin, kan gitu. Gitu ya Pak Yo ya. Ya.